Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula pada malam 27 ini, di mana menghitung hari dia hanya tinggal sekitar 3 atau 2 hari lagi ke depan. Ya. Artinya tamu agung ini akan segera pamitan, akan segera pergi meninggalkan kita, dan ini dia pergi untuk selamanya sampai bumi ini Allah hancurkan. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz tahun depan kan insya Allah ada Ramadan lagi. Betul, tapi itu bukan Ramadan 1444 Hijriah. Itu sudah 1445. Sehingga Allah ciptakan Ramadan 1444 itu hanya satu kali, ya ini. Maka ada ungkapan menarik dari Imam Ibnul Jauzi, "Illam tuhsinul istiqbal, la'allaka tuhsinul wada'." Jika kau tidak cukup baik dalam menyambut, semoga kau cukup baik dalam melepas. Ya. Mungkin kemarin waktu dia mau datang, kita santai gitu ya. Persiapannya ya seadanya, karena berpikir bahwa ini Ramadan kita yang ke-40 kali, ke-25 kali, ke-30 kali. Kita berpikir bahwa sudahlah sama seperti Ramadan tahun lalu. Padahal yang kita siapkan harusnya lebih maksimal. Menyiapkan niat, menyiapkan rohani, menyiapkan jasmani, menyiapkan apa lagi? Menyiapkan ilmunya, ya, menyiapkan juga hartanya, maliyahnya. Terbukti kan? Sampai hari ini Masya Allah, hal-hal yang berkaitan dengan finansial, keuangan gitu, yang berkaitan dengan amaliyah kita di Ramadan, ya puncaknya adalah misalkan pergi umrah. Yang per 2 hari lalu saya dapatkan datanya, itu yang datang, artinya ya baik visa sambil jalan gitu ya. Itu kan visa sambil jalan sudah berlaku sekarang. Walaupun di beberapa negara belum bisa ya. Itu sudah 22 juta pengunjungnya. Ya, visanya itu yang dilepas oleh pemerintah Saudi Arabia 22 juta. Bahkan jika haji itu di angka 5 juta jumlahnya, kemarin itu sempat tembus di angka 7 juta pengunjungnya. Masya Allah kan? Jadi memang sudah barang tentu, ya hotel lebih mahal, ya kan? Kemudian pastinya transportasi juga lebih mahal, itu mempengaruhi pasti. Nah itu yang kita pernah sampaikan di ruangan ini juga, 5 hal itu harus disiapkan dengan baik. Dan alhamdulillah, yang menyiapkan dengan baik, sampai hari ini dia tidak berkesulitan secara berarti. Karena apa? Dia sudah ya benar-benar menyiapkan suguhan-suguhan yang paling baik dan paling mulia untuk bulan yang paling mulia ini. Tapi buat mereka yang tidak cukup baik, fala yalumanna illa nafsah. Jangan sampai dia mencibir, mengutuk kecuali dirinya sendiri. Kenapa sih tidak maksimal? Itu kan? Dalam persiapan penyambutan. Tapi Imam Ibnul Jauzi mengatakan, andai kau tidak cukup baik dalam menyambut, la'allaka tuhsinul wada'. Semoga saja engkau cukup bijak dalam melepasnya. Semoga saja engkau cukup baik dalam melepasnya. Karena ada orang yang menyambutnya tidak baik, melepasnya juga tidak baik. Padahal kata Rasulullah, innamal umur bil khawatim. Sungguh semua perkara itu ditentukan bagaimana akhirnya. Ya kalau kita sebutkan dalam perjalanan hidup seseorang atau seorang manusia, mungkin saja dia dari sejak akil balik, dia rusak, dia hancur, dia begajulan dan sebagainya. Dan pada poin di mana dia mengalami reborn gitu ya, titik tolak agar dia bisa berhijrah, akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini Ramadan hanya berbilang, mungkin begini, kurang lebihnya gini. Sekarang juga sudah jam berapa ini? Oh itu jam 1.34 kan gitu ya. Artinya kalau tadi sejak maghrib itu tanggal 27, berarti sudah lewat beberapa jam. Di tanggal 27 ini. Andai masih tersisa katakan karena 27 itu 24 jam ya, sehari semalamnya berarti dikali 3 aja.
Ya kan gitu, 24 dikali 3, kurang lebih begitulah kira-kira. Countdown, hitung mundur, berarti sudah makin mendekat kita akan berpisah. Kalau kita baca buku-buku orang-orang salih, cerita-cerita orang-orang salih, mendekat kepada Idul Fitri, tangisan yang ada di antara mereka. Kenapa? Karena musimul amal. Karena musim beramal itu segera hilang, segera habis. Dia ibaratnya sebagai sebuah lahan, ya, sebagai sebuah lahan. Ramadan itu adalah tanahnya baik sekali untuk ditanami tumbuhan. Kemudian airnya cukup dan memadai. Hamanya juga sudah ditertibkan. Kan gitu kira-kira. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga seluas-luasnya. Ya, wa ughliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa sufidatisy syayatin, dan setan-setan juga dibelenggu seerat-eratnya. Jadi ibaratnya kita mau nanam apapun insyaallah tumbuh. Nanam kebaikan di bulan ini semuanya tumbuh. Dan yang lebih ajaib lagi bulan ini, kata para ulama, adalah di mana ada 3 faktor amalan itu dilipat gandakan. Salah satu halnya adalah karena terjadi atau dilakukan, dikerjakan di waktu yang mulia. Dan ini bulannya, dan ini waktunya. Belum lagi ada setidaknya 3 riwayat yang mengatakan, kata Rasulullah SAW, berjagalah kalian tentang malam Qadar, khususnya apa? Di malam 27. Ya, dalam riwayat dari Abdullah bin Umar, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dalam keadaan atau kedudukan sahih riwayatnya, yakni taharrau lailatal qadri, ya, berjagalah kalian pada malam Qadar itu. Malam Qadar itu dijaga dia kapan? Yaitu pada malam 27 min Ramadan, 27 dari Ramadan. Bukankah ini malamnya gitu? Ya. Maka wajar kalau kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan, innal khuyula idza qarabat nihayat al-midmar badalat qisara juhdiha litafuza bis-sibaq fala takunil khuyul afdal mink innamal umur bil khawatim innaka illam tuhsin al-istiqbal la'allaka tuhsinul wada'. Kata beliau, sungguh kuda-kuda pacu itu jika sudah mendekati garis finish maka dia akan mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki agar ia memenangkan turnamen tersebut. Maka jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari Anda, kata beliau. Sungguhnya sebuah perkara ditentukan akhirnya. Jika kau tidak cukup baik dalam menyambut, semoga kau cukup baik dan cukup bijak dalam melepas. Nah ini ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa waktu yang ada, ya, kita menjadi orang-orang yang bisa dikategorikan lah menang dalam menjaga keistiqomahan. Karena masalahnya bukan siapa yang pertama kali memulai, wah gitu ya, bukan. Tapi siapa yang paling kuat bertahan sampai garis akhir. Al-mutasaqituna ala tariq Ramadan. Banyak orang yang bergelimpangan, berjatuhan, berguguran jalan Ramadan, banyak. Banyak banget. Mungkin hari ini lebih banyak yang bergugurannya daripada yang bertahannya. Iya. Tadi saja gitu, saat saya parkir ngantar istri saya tadi siang. Ya Allah, enak gitu. Dari kejauhan gitu, dengan enaknya mas saya lihat glek. Saya pikir tadinya saya masih husnuzan, akhirnya bukan muslim kayaknya. Bangkit dari tempat duduknya, tadinya dia duduk di bawah gitu, saya terhalang oleh mobil, begitu bangkit istrinya pakai hijab. Ya Allah, pasti muslim ini dalam benak saya. Tapi saya mau mengatakan sakit mungkin orang ini, enggak, seger banget. Aduh, enggak punya lagi saya apa? Uzur untuknya. Saya enggak punya lagi uzur untuknya. Mau dibilang musafir, tapi kok pakainya sendal jepit terus celana pendek, dia beli sesuatu dari pasar dengan mengendarai motor, tidak menggunakan helm, jaket pun enggak. Ah, ini akamsi, kan gitu. Nah, anak kampung sini. Jadi mau ngasih uzur tadi berkali-kali enggak kena uzurnya. Haula
al-mutasaqituna ala tariq Ramadan. Mereka-mereka ini yang bergelimpangan dan berguguran di jalan Ramadan. Makanya kenapa para salaful ummah dulu kalau sudah di penghujung 10 terakhir itu ngikutin Rasulnya. Apa? Syaddal mi'zar, kencangkan ikat pinggang. Kemudian apa? Ahya lailahu, dia hidupkan malam-malamnya. Aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya. Karena tahu nih, ayo sebentar lagi apa? Sebentar lagi berlalu Ramadan ini. Sebentar lagi habis gitu. Dan bahkan di Ramadan terakhir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu diwafatkan nantinya, beliau beriktikaf 20 malam. 20 malam. Sinyal-sinyalnya sih memang Rasulullah dikasih kan? Dikasih kabar oleh Allah, kayak dikasih spoiler begitu. Misal aja, waktu beliau sallallahu alaihi wasallam haji wada juga tahu ya bahwasanya kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, rasanya Rasulullah tidak lama lagi ya hidup membersamai kita. Menangis Abu Bakar sendirian di tengah yang lain. Belum lagi tatkala beliau selepas salat Isya mengarah ke makam Baqi, kemudian ditemani oleh Abu Muwaihibah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian berziarah ke makam Baqi berdoa, ya Allah rahmati seluruh penduduk Baqi ini. Ya Allah ampuni mereka dan sebagainya. Setelah itu keluar dari pemakaman Baqi, Rasulullah mengatakan innallaha ikhtara li'abdihi al-baqa, ya. Kata Rasulullah kepada Abu Muwaihibah, Allah memilihkan bagi hambanya 2 hal. Yang dimaksud hambanya itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hidup lebih panjang di dunia ini atau segera kembali kepadanya. Abu Muwaihibah mengatakan, semoga engkau meminta agar lebih panjang hidup di sini dulu ya Rasulullah, baru kemudian engkau berpulang kepada Allah. Tidak. Kata Rasulullah, hamba itu memilih agar segera bertemu dengan kekasihnya. Kan ada artinya apa? Qarinah, ada sinyal-sinyalnya, ya kan? Ada indikator-indikatornya, ada tanda-tandanya gitu, bahwa Rasulullah akan meninggal dunia. Makanya di tahun ya, Ramadan terakhir bagi kehidupan beliau, iktikafnya 20 malam. Nah cuma kita karena nggak ada spoiler, nggak ada hal-hal bocoran kayak gitu, tanda-tanda, kita merasa, kayaknya masih bisa ketemu Ramadan 20 kali lagi. Sehingga Ramadan yang sekarang nggak sungguh-sungguh kita. Ramadan sekarang kita anggap, biasa aja. Ramadan sekarang itu kayaknya sama seperti Ramadan tahun lalu. Padahal kita sudah berazam. Sebelum datang Ramadan kita bilang, Ya Rabb, balighna Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah sampaikan kami, selamatkan kami sampai bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan, wasallim Ramadan lana. Selamatkan Ramadan juga untuk kami. Dan manakah janji itu hari ini? Manakah yang kita niatkan kepada Allah hari itu pada saat kita berdoa, ya Allah, kalau sampai kami pada bulan Ramadan-Mu, kami akan sungguh-sungguh. Mana janji itu? Gitu kan? Itulah makanya kenapa bagi pendamba kebaikan Rasulullah SAW mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pecandu kebaikan, pendamba kebaikan, perindu kebaikan, penikmat ketaatan, aqbil. Kata Rasulullah, terima dia dengan tangan terbuka. Terima. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Kata Rasulullah, wahai para pecandu keburukan, tahanlah dirimu. Nah, ini kita yang mana sekarang? Seruan pertama kah? Atau kita termasuk seruan kedua? Dan saya tidak berharap kita termasuk seruan kedua. Itulah makanya ayo ya. Ada tarikan-tarikan duniawi, entah di kamar ingin tidur, entah ingin, ya kan? Tapi tarikan-tarikan itu coba kita lawan agar apa? Agar kita bisa menjadi pribadi yang hanya enggak banyak. Ayaman ma'dudat kata Allah. Hari-hari yang berbilang sebentar dan sedikit saja. Itu pun dari ayaman ma'dudat yang 30 hari, hanya 10 hari terakhir. Yang dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, ma ja'alallah, Allah tidak pernah menciptakan lailah, satu malam, ya, atau layali, dari malam-malam yang ada, khairun, ya, lebih baik dari apa? Minal ashril awakhir min Ramadan, yaitu dari 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Nggak ada hari yang lebih baik daripada malam-malam ini. Jadi kalau di kontestasi 365 hari, itu keluarlah 10 hari terbaik, 10 malam terbaik, yaitu Ramadan ini. Di penghujungnya. Ya. Jadi dari misalkan 10 pertama, kelompok A, 10 kedua, malam bernama C gitu ya. Nggak akan ketemu dengan malam yang lebih baik ya dari malam ini, 10 malam ini terakhir. Coba bayangkan itu ya kalau kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gini. Terus kita nggak maksimalkan dengan baik, sama mungkin dengan orang yang diberi kesempatan, entah dia ingin ke negeri siapa, negeri mana, ketemu tokoh siapakah namanya, dengan jabatannya, dengan karirnya, dengan kesuksesannya, diberi kesempatan. Anda punya kesempatan membersamai orang ini 10 hari saja. Apa yang kita siapkan? Pasti kita sudah semuanya. Yang terutama kita akan abadikan adalah momen-momen kebersamaan kita dengannya. Betul kan? Wah, beli handphone yang terbaru. Ya kan? Wah, kita mau beli apa lagi? Wah, pokoknya jangan sampai ini lowbat pada saat saya wawancara dia. Saya ingin explore kenapa dia bisa sesukses ini. Kita ingin mengabadikan intinya kebersamaan kita dengan orang ini. Tidakkah kita ingin mengabadikan rasa kita bersama Ramadan 1444 Hijriah ini? Yang saya katakan di depan tadi tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Nggak akan kembali. Demi Allah dia nggak akan kembali. Kalaupun nanti datang 1445, itu pun masih penuh tanda tanya apakah kita masih hidup atau sudah tiada. Yang jelas Ramadan yang akan datang, tapi bukan Ramadan yang sekarang. Dia akan datang dengan nama baru 1445. Pertanyaannya, kitakah yang masih dipilih Allah atau kita sudah kembali kepada-Nya? Inilah kemudian malam-malam ini malam-malam berharga banget. Kalau ada tawaran untuk ini itu, kalau bisa, tar dulu dah. Lu kalau mau ngapa-ngapain, entar aja habis bulan Syawal, bilang begitu. Kenapa? Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sangat terbatas. Layali ma'dudah. Hari-hari dan malam-malam yang cuma beberapa saja. Rasanya baru kemarin kita tunggu sidang isbat, sekarang sudah mau menunggu sidang isbat lagi. Iya kan? Kapankah 1 Syawal? Kemarin kapankah 1 Ramadan? Ya Allah. Ya lahu min sur'an. Orang Arab mengatakan cepat sekali dia melesat. Cepat sekali dia melesat. Nah, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sebagai umat akhir zaman, kita ini setidaknya 3 hal ini yang melekat dengan kita. Syi'na am abaina. Kita suka atau tidak suka. Ya, qabilna aw lam naqbal. Kita terima atau tidak kita terima. 3 hal ini melekat kepada kita. Yang pertama, kita ini adalah umat akhir zaman, umat yang secara umur pendek. Izin Dr. Mahruz berapa usianya sekarang? 74. Masya Allah. Berkah dok ya. Masya Allah. Ini 74 nih masih keliling-keliling berbagai negara ini. Kemarin saya temenin aja. Mungkin saya yang kepayahan ya gitu, 4 negara kemarin. Gitu. Ya. Bu Siti lebih Masya Allah lagi, lebih senior lagi, tapi langkahnya itu yang muda ketinggalan mulu gitu. Gitu. Masya Allah. Tapi ingin saya katakan gini, umur kita itu enggak lebih, kata Rasulullah sudah dijatah ma baina sittina ila sab'in, 60 70-an. Kalaupun iya, wa qalilun man yajuzu zalik. Sedikit sekali yang melampaui batas itu, usia tersebut. Jadi la tastadillu bil qillah, jangan pernah kita berdalil dengan yang sedikit. Ustaz, mbah saya 150. Ya itu kan mbahmu, bukan mbahku. Ustaz, engkong saya 135. Itu kan engkongmu, bukan engkongku. Gitu kan? La tastadillu bil qillah. Dalam hal ini jangan pernah berdalil dengan yang sedikit. Kenapa? Yang sedikit itu adalah istitsnaat. Para ulama mengatakan pengecualian. Itu bab pengecualian saja. Jadi artinya umat akhir zaman yang pendek ini Allah sediakanlah. Makanya semacam kuantum percepatan dan lompatan. Allah tahu umat ini pendek umurnya, tidak seperti umat-umat terdahulu dikasihnya 1 malam yang setara dengan 1000 bulan, 83 tahun. Dan 83 tahun ini umur seorang laki-laki saleh yang hidup setelah zamannya Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Namanya Sam'un al-Ghazi katanya. Sam'un ini adalah seorang pandai kayu, tukang kayu.
Dia jago bikin mebel, dia jago bikin lemari, dia jago bikin ranjang, dia jago bikin meja, kursi dan sebagainya. Dan di usia itu, 83 tahun, dia usianya semua dalam kebaikan. Fisik yang kuat, kayu gelondongan besar dia angkat sama dia sendirian. Sam'un. Sama barat diplesetin jadi Samson. Iya kan? Ada lagi Samson versi Betawi. Ada lagi Samson versi Betawi. Allah yarham Bang Benyamin ya, Syuaib. Itu kan, coba lihat. Umur yang pendek itu sama Allah dikasih. Nih, ada satu malam yang apabila kau tilawah, itu setara dengan tilawahmu 83 tahun. Ada satu malam yang apabila engkau saat itu sholat 2 rakaat saja misalkan, itu setara dengan 2 rakaat dikali 83 tahun. Ada malam yang engkau sedekah sekali, sedekahmu itu setara dengan 83 tahun. Jadi ini 83 tahun itu maksudnya gampang ini. Anda sholat di copy paste sama Allah, nih setara dengan 83 tahun itu 1000 bulan. Ya Allah, kayak gini baiknya Allah nih buat kita. Tapi kita entah apakah hati kita yang sangat keras sekali sehingga dia tidak bisa meresapi dan tidak bisa merenungi kebaikan Allah Jalla Jalaluhu sehingga Allah pantas Allah menegur kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Karena Allah sudah kasih nih. Allah kirim namanya malam Qadar. Dan di situ di malam itu Allahu Akbar. Allah turunkan Al-Quran. Di malam itu Allah utus delegasi-delegasinya para malaikat untuk menjejaki dan menyesaki ini. Disesak, berjejal sesak di bumi ini. Malaikat tanazzalul malaikat warruh. Enggak tanggung-tanggung, jenderalnya ikut turun. Jibril alaihi salam. Enggak tanggung-tanggung, ikhwan. Membawa misi kata Allah, salamun ya, hiya hatta matla'il fajr. Membawa kedamaian dan sebagainya di malam itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu umur kita pendek, Allah kasih lipat ganda dari amal kita. Yang kedua, umat akhir zaman ini dia mudah lelah. Tadi tarawih salat berapa juz di sini? Enggak sampai sejuz. Nanti ini Ustaz mana? Sudah datang belum? Belum. Rencana mau baca berapa juz beliau? Setengah juz palingnya. Itu juga nanti sudah ada yang mulai gini-gini. Ya kan? Gimana kalau kayak di Masjidil Haram? Ada kawan saya sekarang lagi umroh di sana. Dia bilang ada yang nyungsep gini jatuh, ada yang kejengkang gini juga. Kenapa? Karena malamnya itu ya sejak mulai 12:30 malam sampai jelang sahur di sana baru selesai. Salat tahajud. Coba. Dan emang terbukti umat ini mudah lelah kok. Mudah lelah. Gampang capek. Senangnya apa? Sandaran, rebahan, selonjoran, betul kan? Allah tahu umat ini lemah. Makanya Musa alaihi salam pada saat Rasulullah SAW terima wahyu salat itu, kata Musa apa kepada Rasulullah SAW? Ya Muhammad, inna ummataka la tatiq. Wahai Muhammad, umatmu itu lemah. Umatmu lemah, enggak kuat dia. Minta sama Allah Subhanahu wa taala keringanan. Akhirnya Rasulullah sampai merasa cukup, udah di sini aja lah, sampai 5. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hadza khamsun, ya, dan 5 ini setara dengan khamsun, dengan 50 waktu. Makanya ada orang puasa tapi enggak sholat, misalkan dia puasa tapi enggak sholat subuh, sekali dia enggak sholat subuh setara dengan 50 kali dia enggak sholat subuh itu. Ya kan tadi bobotnya gitu kan? Wahya khamsun, kata Rasulullah, 5 waktunya berarti setara dan bobot 50 waktu. Tahu umat ini gampang capek, enggak mungkin juga dia ibadah 83 tahun begitu, diturunkan sama Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadr khairu min alf syahr. Yang ketiga, umat ini ya emang tinggi badannya juga enggak tinggi-tinggi banget. Iya. Ada satu hikmah di antara kenapa umat ini tidak tinggi-tinggi banget.
Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau dulu Adam alaihi salam diberi Allah ketinggian badan itu yang sangat tinggi 30 meter, karena apa? Transportasi belum ada. Masyarakat bumi dan penduduk buminya belum banyak, ya kan? Sehingga nggak kayak kita sekarang. Sekarang kita ya Allah, lewat sini senggolan, lewat sana nyenggol juga, ya kan? Saking apanya? Padatnya penduduknya. Dulu enggak, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sehingga Allah memantaskan Adam alaihi salam dengan ketinggian fisik seperti itu, karena apa? Dia harus menjelajah bumi yang masih kosong ini. Dan saya katakan ya, bahwa sepeda Nabi Adam itu hoax. Di mana pabriknya? Udah ada yang bikin ban segala, rantai, ya kan? Nabi Adam aja bingung cara pertama kali masak, ngolah makanan itu gimana. Sampai Allah turunkan secuil api neraka yang ditaruh di atas gunung meledak. Ditarik oleh malaikat, dicuci sebanyak 70 kali, maka api terpanas di dunia itulah api yang paling kecil, yang paling dingin setelah mengalami proses dicuci 70 kali. La ilaha illallah. Makanya terus dalam riwayat dari Abu Hurairah, walam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Kata Rasulullah, dan sampai sekarang manusia mengalami penyusutan tinggi badan. Ini terus, ya kan, lama-lama gini kan, makin pendek kita ini. Si pendek ini yang mudah lelah, umurnya ditakar sudah. Sudah tahu dengan 3 kekurangan ini, didatangkan Allah satu kesempatan emas namanya malam qadar, masih santai juga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu ya. Jadi nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Sudahlah kita tahu bahwa kita ini enggak sekuat umat dulu. Umat dulu kuat-kuat, Pak. Beneran kuat-kuat. Sampai cara pertobatannya juga agak ekstrim umat dulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kekeliruan mereka penyembah-penyembah patung anak sapi itu. Apa kata Allah? Faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum. Cara pertobatan mereka dari kesalahan mereka yaitu membuat patung anak sapi sebagai tuan tandingan. Cara pertobatannya gimana, Pak? Ada yang tahu? Faqtulu anfusakum. Disuruh apa? Bunuh diri kalian. Maka di dalam kitab Fathul Qadir yang ditulis Imam Syaukani, saya baca itu tidak kurang saat itu jumlah dari mereka yang membuat patung anak sapi yang mau taubat itu 70.000 jumlahnya. Yang apa? Yang mati saling bunuh, ada yang bunuh diri, ada yang bunuhin temennya. Tolong bunuhin saya dong, dibunuh. Nah, saya siapa yang bunuh nih, ntar kata dia. Ya udah akhirnya bunuh sendiri. Berapa jumlahnya, Pak? 70.000. Terus kita sebagai umat Rasulullah SAW, cara pertobatan kita gimana? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, jika malam itu adalah malam qadar, apa yang aku baca ya Rasul? Bukan jika malam itu malam qadar, apa yang aku lakukan? Bunuh diri ya Rasul? Enggak. Kata Rasulullah, maka katakan dan ucapkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, betul ya Pak? Kita ini pendosa. Coba angkat tangan yang gak ada dosa di sini, saya mau tahu. Gak ada, kita ini malu sama Allah. Kita mau angkat tangan gini, ya Allah saya bukan pendosa. Kita pendosa. Amdan au ghairu amdin, sengaja atau enggak sengaja. Kita ini pendosa. Maka dari itu, tatkala kita sadar betul, lihat, kita pendosa, Allah Subhanahu wa taala kasih lewat lisan Rasulnya ajaran untuk meminta maaf kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-afu, al-ghafur, al-afu, al-ghufran, apa bedanya? Para ulama coba mendetailkan perbedaan itu. Al-afu itu cenderung kepada perkara-perkara yang coba kita maksimalkan tapi kita kurang maksimal.
maka kita mohon maaf. Bil misal yattadihul maqam. Dengan contoh sebuah statement, pernyataan lebih mudah dipahami. Contoh nih, pengurus atau DKM Masjid Sari Asih sudah mencoba untuk menyediakan dan menyiapkan apa kira-kira persiapan yang harus kami tempuh jelang malam-malam i'tikaf. Ya kan? Udah disiapin ini, itu disiapin semuanya. Terus dalam sambutannya, mohon maaf Bapak Ibu para mu'takifin dan mu'takifat. Betul enggak? Padahal mungkin sudah sangat baik disiapkan. Atau kita kalau mau mengadakan buka bersama di rumah, kita sudah siapkan minumannya, mau yang dingin, mau yang panas dingin, ada juga gitu ya. Panas dingin penyakit itu, Pak. Ya. Sudah semua kita siapkan, buahnya beraneka ragam, merah, kuning, hijau warnanya, kemudian makanannya juga, snacknya juga, sudah kita siapkan semuanya. Tapi pada saat penyambutan kita katakan, mohon maaf jika di dalam penyambutan kami tidak cukup baik dan tidak cukup memuaskan. Padahal pulang dari acara itu, setiap tamu yang diundang bawa tentengan. Masih saja kita minta maaf. Allahumma innaka afun, ya Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai maaf, Engkau menyukai maaf. Ya. Innaka afun tuhibbul afwa, maka lakukanlah fa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Kenapa? Mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 26 banyak cara kami yang kami lakukan, kami persembahkan untuk taat kepadamu, tapi menurutmu itu tidak cukup baik ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Cara kami dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 26 untuk tilawah ya Allah, mungkin ini versi kami yang terbaik. Tapi menurutmu belum, maafkan kami. Ya Allah, dari tanggal 1 saya coba untuk puasa dengan semaksimal mungkin. Bukan hanya puasa secara lapar dan haus mata, tapi saya puasakan indera saya. Kalau menurutmu belum cukup baik ya Allah, fa'fu anni. Minta maaf ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Berbeda dengan ghufran, berbeda dengan maghfirah. Para ulama mengatakan al-maghfirah, bahwa ampunan itu terjadi pasti karena ada pelanggaran dan kesalahan yang dikerjakan. Pasti. Di sini ada penghafal Quran enggak? Coba buka Quran surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat 33. Sudah ketemu? Allah bilang di ayat 59. Ibu-ibu yang di atas boleh juga dibuka ya. Al-Ahzab 59. Sudah ketemu? Dr. Mahruz sudah? Surat 33. Baik, ada yang sudah ketemu? Apa kata Allah di situ? Bunyinya apa? Ya ayuhan Nabi, betul? Ayat 59. Apa bunyinya? Ada yang sudah ketemu? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Dzalika adna ayu arafna fala yu'dzaina. Terus? Apa korelasinya ayat pertama dengan penutup ayat ini? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang bisa jawab enggak? Apa korelasinya? Kan di depan ayatnya mengatakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Kan gitu ya? Apa korelasinya ayat terakhir dengan ayat pertama tadi? Perintah hijab dengan Allah Maha Pengampun. Ada yang tahu enggak? Korelasinya apa? Jadi itu ada
ada tekstual, ada kontekstual kan gitu. Maka pemahamannya begini. Kalau Allah menyertakan kata ampunan di belakang, artinya perintah Allah yang dilanggar berarti mengandung dosa. Jelas ya? Jelas enggak ini? Jelas kan? Berbeda dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba aja lihat tentang ayat-ayat lain, perintah tentang apa, pasti di belakangnya ada tentang ampunan. Kenapa? Seraya Allah ingin katakan, kalau kau kerjakan, ya, laranganku ini kau terjang, berarti kau berdosa. Tapi kalau kau bertobat, Allah Maha Pengampun. Perintah Allah kalau kau tidak gubris, tidak kau kerjakan, maka itu berdosa. Tapi kalau kau kerjakan, Allah Maha Pengampun. Gitu kira-kira. Ya, saya kasih case-nya, contohnya dari surat 33 suratul Ahzab ayat 59. Ustaz, kalau gitu malam-malam ini enggak bolehkah kita mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Silakan. Malam-malam ini tidak bolehkah kami mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih? Monggo. Atau malam-malam ini tidakkah kami boleh mengatakan Allahumma ighfir li dzunubi? Silakan aja. Tapi ada tuntunan yang khusus yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ini Pak, ya. Kita minta dimaafin sama Allah. Karena yang bisa bertahan sampai malam 27 ini orang-orang istiqomah. Betul kan? Tapi kita minta maaf, ya Allah. Kemarin-kemarin mungkin lalai, pulang kerja, pulang kantor, sudah malam, ya Allah. Tapi kami ingin sampai finish ini, ya Allah. Gitu loh. Beda dengan orang-orang yang memang Allah tidak pilih. Buktinya mana? Udah tadi yang saya sampaikan, siang hari Ramadan enak banget, glek. Saya nggak bisa ngasih uzur untuk dia tadi itu. Mau uzur apa, kok nggak bisa, saya bilang. Kan kalau muslim beda dengan muslimah. Mungkin dia haid, ya, mungkin dia nifas, mungkin dia... Tapi kalau muslim kita lihat, kalau akil balik nggak mungkin. Kalau belum akil balik. Dilihat lagi sakit, seger banget. Dilihat musafir, kok potongannya kayaknya nggak meyakinkan. Ya tadi yang cuma pakai kaos, nggak pakai helm, jaket pun enggak. Ya. Dia belanja di pasar gitu, kayaknya sih bukan deh. Dibilang gila, enggak juga. Orang ngerti cara berkendara kok tadi. Iya, transaksi di pasar, ngeluarin uang juga ngerti. Mana warna merah, mana warna biru, ngerti juga, paham. Mau bayar parkiran juga tadi dia keluarin uang, 5.000-an juga ngerti. Jadi enggak ada, bagi saya tadi kok saya mau keluarin uzur ini enggak kena-kena gitu. Uzurnya yang mana ini gitu. Uzur gila juga enggak dapat. Betul ya Pak? Nah, maka dari itu, ayo, yang bertahan sampai malam ini, minta maaf sebanyak mungkin ke Allah. Ya Allah, kami banyak lalai ini ya Allah. Kami sudah janji kepada diri kami untuk lebih baik. Innaka afun tuhibbul afwa. Maafin kami ya Allah. Kami janji ingin begini, berbuat ini itu, tapi ternyata masih belum juga ya Allah maksimal. Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu ya, sudah tahu perbedaannya? Dan yang kedua, al-maghfirah, ampunan itu umumnya sama Allah Subhanahu wa taala dihapus. Dihapus. Pengampunan itu dihapus. Tapi kalau al-afu ya, tidak dicatat sebagai kesalahan. Beda enggak? Beda ya. Jadi kalau tadi sempat dicatat terus diputihkan. Sama kayak orang berhutang, terus akhirnya dianggap apa? Ya sudah, diputihkan. Sejatinya enggak, tadi dalam catatan dia harusnya termasuk orang yang punya hutang, cuma sudahlah kita putihkan. Berbeda dengan al-afu tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Hanya memang dia merasa bahwa ini tidak maksimal.
Insyaallah. Itu ya. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang bisa bertahan sampai tanggal 27 ini memang orang pilihan. Enggak sembarangan. Demi Allah enggak sembarangan. Susah orang bisa bertahan sampai babak akhir ini. Kalau saya kiaskan, kalau saya analogikan kemarin itu dalam perhelatan Piala Dunia, ya kan? Argentina boleh kalah di babak awal sama Saudi Arabia. Tapi dia ubah formasinya. Tapi dia coba atur strateginya. Akhirnya dia mengangkat trofi pada akhirnya gitu. Kita mungkin pada saat awal-awal Ramadan mungkin start kita agak salah nih. Tapi kita ubah sehingga kita bisa bertahan sampai malam ini. Dan saya berharap terus bertahan kita sampai garis akhir Ramadan. Karena apa? Ada orang yang diberi kesempatan Ramadan datang sebagai bulan pengampunan. Apa kata Jibril? Raghima anfuh. Raghima anfuh itu gini. Ini kan hidung. Kata orang Arab kalau sampai tersungkur ke tanah, itu sebuah gambaran tentang kehinaan seseorang. Kalau sudah hidungnya sampai tersungkur ke tanah, itu gambaran kehinaan. Makanya pada saat kita lihat dulu Mike Tyson, dia hantam sekali seseorang, kecepatan yang pernah saya lihat itu cuma 49 detik dia hantam musuhnya, jatuh tersungkur, dia mencium kanvas, begitu ya. Itu kan kalaupun dia bisa berdiri lagi, poinnya besar enggak? Yang menjatuhkan poinnya besar enggak? Besar. Karena itu dia berhasil menghinakan musuhnya dengan cara mencium kanvas tadi. Nah, ingin saya katakan kalimat Jibril alaihi salam raghima anfuh, tersungkur hidung seseorang ke tanah, ini makna kiasan dari apa? Makna kiasan dari seorang yang merugi. Kenapa? Ja'ahu Ramadan. Ramadan datang kepadanya. Dia yang diberi kesempatan ketemu Ramadan. Summan salakha minhu. Kemudian bermalam di rumahnya 29 atau 30 malam. Setelah itu dia pamitan, walam yughfar lahu. Ini yang membuat celaka apa? Walam yughfar lahu. Kalimat itu tuh yang membuat celaka. Apa itu? Datang musim pengampunan, datang musim pemaafan, datang musim pelipat gandaan pahala, ya. Ternyata yang terjadi apa? Tidak terampuni. Raghima anfuh. Kata Jibril begitu dan kata Nabi, amin. Kebayang enggak yang doa Jibril yang aminin Rasul? Kira-kira itu doa gimana? Kalau ibarat martabak tuh, martabak apa namanya? Spesial apa istimewa? Kalau spesial berapa telurnya? Kalau istimewa? 4. Ini kalau doa yang mengucapkannya, yang melangitkannya Jibril. Siapa Jibril? Sayyidul Malaikah. Pentolannya, panglimanya para malaikat. Yang dimana di situ disebutkan, ini tentang Jibril ya, kata Rasulullah SAW, lahu sittu mi'ati janah, dia punya 600 sayap, dan satu sayapnya sudul ufuk, mampu menutup cakrawala. Ini Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam, segede dan sebesar itu, dia berdoa kepada Allah. Belum lagi secara umum karakter dan muwasafat para malaikat, Allah katakan di Quran surat 66 ayat 6, apa katanya? Bahwa malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu punya karakter kalau Allah perintahkan enggak pernah mangkir. Kalau Allah titahkan enggak pernah nawar. Itu malaikat. Dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Kebayang kita datang ke guru kita, ke orang tua kita, ke orang-orang yang kita anggap kayaknya tingkat kesolihannya lebih solih dari kita. Untuk apa? Untuk minta didoain. Agar terjadi percepatan ijabah doa kepada Allah, menembus doa ini kepada arsy-Nya dan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Kita datang, Ustaz tolong doain Ustaz, Kiai tolong doain dong saya, Mak tolong doain saya, Babe tolong doain. Kan gitu. Kita menganggap perlunya mengikut sertakan orang lain agar ada percepatan ijabah doa. Nah, ini yang berdoa kepada Allah adalah sosok yang enggak pernah bermaksiat. Kebayang enggak kira-kira? Kalau dia melangitkan doa kayak mana? Yang kedua, yang mengaminkannya ini, Allahu Akbar,
seseorang yang terjaga lisannya daripada mengecap dan mengucap yang haram. Saya ulangi lagi, seseorang yang terjaga lisannya dari mengecap dan mengucap yang haram. Mungkin kita tidak mengecap yang haram. Mengecap itu makan dan nyobain yang haram. Tapi berapa kali kita mengucap yang haram? Betul kan? Banyak kali kita. Allah telah katakan, lihat tentang beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisannya berdasarkan hawa nafsu, tidak, melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya. Coba lihat. Masya Allah. Itu Rasul kita dan Rasulmu. Rasul saya juga. Terus beliau mengatakan amin. Apa jadinya orang-orang yang kena doanya Jibril yang diaminkan Rasulullah? Ngeri. Makanya selalu para guru mengatakan sumu siyamal muwaddi'. Puasalah kalian seperti puasanya orang yang akan meninggal. Berpuasalah seolah ini puasa terakhirmu. Ada nggak kira-kira kita mau main-main kalau ini benar-benar puasa terakhir kita? Nggak ada. Kalau memang benar ini puasa terakhir kita nggak akan main-main, Pak. Ya Ustaz ngomongnya baru di penghujung hari. Nggak apa-apa. Innamal umur bil khawatim. Ya kan? Semua perkara ditentukan akhirnya. Baru dengar malam 27, bismillah, perbaiki 2 atau 3 hari ke depan ini. Illam tuhsinul istiqbal. Kalau kau tidak cukup baik dalam menyambut, la'allaka tuhsinul wada'. Ibnul Jauzi mengatakan semoga engkau cukup baik dalam melepasnya, cukup bijak dalam menghantarkan kepergiannya. Nah, makanya tadi saya ulangi berkali-kali, ayo. Ya, ini Ramadan, mausimul amal. Obral besar-besaran, Pak. Ini ibu-ibu nih. Ibu sepatu sudah ada yang baru, sudah beli. Sendal sudah aman, mukena, jilbab, gamis, beres semua. Taplak meja, gorden, sudah semua ya? Alhamdulillah. Ini kan kalau lagi kayak gini-gini nih, mall sale besar-besaran nggak? Diskon 70 plus 20. Masya Allah, kata ibu-ibu, sayang nih kalau kita nggak ambil. Padahal sebelumnya sudah di-up dulu kan. Ini teknik marketing, Bu. Ya. Diangkat dulu dia harganya gitu kan. Diskon 70 plus 20. Ini ayah, ini aja nih ini. Kata bapaknya itu saya yang nempelin. Saya tahu. Kenapa? Karena kita lihat hal-hal duniawi itu. Sementara pahala bersifat abstrak. Makanya neracanya atau alat untuk menimbangnya itu adalah ini. Iman yang bersemayam di dada. Kalau semua tadi sel 70 plus 20, itu kan alat timbangnya ini nih. Mata. Tapi kalau pahala alat timbangnya adalah hati ini, iman. Maka untuk orang-orang beriman Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dipastikan di akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Para ulama ahli lugha mengatakan la'alla tufidul taraji, adalah perangkat yang digunakan dalam seorang berbicara oleh seseorang dalam pembicaraannya, itu adalah sebuah harapan. Tapi kata Ibnu Abbas, kalau yang mengucapkannya Allah, maka la'alla fungsinya bukanlah harapan, tapi kepastian. La'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa. Pasti kalian bertakwa. Ya, cuma ini sudah mau salat qiyam kita, Pak. Saya ingin tutup begini. Ada percuma enggak sih Ustaz kalau sampai garis akhir saya benar-benar sungguh-sungguh untuk Ramadan. Terus cirinya apa kalau memang la'allakum tattaqun itu jelas? Bapak enggak usah jauh-jauh membuka ayat, di mana biasanya metodologi tafsir yang terbaik itu tafsirul ayah bil ayah. Metodologi tafsir adalah menafsirkan ayat dengan ayat lagi. Kalau bisa ayatnya masih satu rangkaian, itu yang terbaik. Contoh saya tanya, apa arti Al-Qari'ah, Pak? Tafsir Al-Qari'ah apa? Ada yang tahu? Tafsirnya adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya kan, itu tafsirnya. Siapa yang tahu tafsiran dari fawailul lil musallin? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu tafsirannya, itu yang terbaik sudah.
Tetapi kalau tidak bisa ditemukan dalam rangkaian, ya mungkin dia ditemukan di ayat yang berbeda. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Kita kan selalu minta gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa nih an'amta alaihim nih? Bukan ghairil maghdubi alaihim, Pak. Tafsiran an'amta alaihim itu di sini nih. Di Quran, coba Bapak buka Quran surat 4 ayat 69. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, betul kan? Was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu tafsirannya. Coba kan nemu ayatnya jauh itu. Yang satu surat pertama, yang kedua tafsirannya surat keempat, betul kan? Betul ya? Nah, ada dalam tentang kaitannya puasa kita, tafsirnya indikator keberhasilan la'allakum tattaqunya enggak jauh-jauh. Buka surat 2 188. Karena kan ayat puasanya 183, ya kan? 188 itu indikator gitu. Jadi kalau kita malam hari ini kita tahajud, malam ini kita tilawah, malam ini kita sedekah, nangis-nangis, ya Allah minta ampunan. Tapi selepas Ramadan kita enggak sesuai dengan indikator keberhasilan, surat 2 188, jangan-jangan ini bagian dari air mata buaya, Pak, kata orang Betawi. Ngerti enggak? Air mata bohongan aja. Bukan syahrul Ramadan, Pak. Syahrul Ramadan itu 185, 188. Bukan. Itu 189 ya, Pak. Wala ta'kulu, betul ya? Amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Pegang baik-baik itu, Pak. Nanti setelah Ramadan, benar enggak kita masuk indikator takwa di dalam ayat ini? Selama Ramadan, kita enggak mau nyolek-nyolek yang halal kalau belum azan maghrib. Betul kan? Indikatornya kita lihat setelah Ramadan, benar enggak kita masih tetap menjaga yang halal? Atau kita masih mau bermain dengan yang riba, ya? Kita mau bermain dengan yang gharar, kita masih mau bermain yang ada unsur maisir, yang kami sering sebut dengan maghrib. Maghrib itu bukan waktu sholat, tapi maghrib di sini maisir, gharar, riba. Maisir itu gambling, perjudian, Pak. Gharar itu spekulasi. Mala na'lam akibatahu. Kita enggak tahu gimana kesudahannya nanti. Yang ketiga riba. Masih banyak lagi mencuri, mengambil uang orang. Wa tudlu biha ilal hukam. Dan kau berseturu kepada pihak lain yang kau bawa ke ranah hukum dan kau melakukan sebuah pemufakatan jahat dengan para hakim tadi. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Tujuannya apa? Agar kau legal memakan, menguasai, memiliki harta orang tersebut wa antum ta'lamun. Bil ismi wa antum ta'lamun. Padahal itu dosa dan kau tahu itu dosa. Jelas, Pak ya? Jelas enggak ini? Ya. Jadi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, minta atas kekurangan, kekurang maksimalan kita. Bukan minta ampunan, bukan. Tapi kita minta dimaafkan, kan gitu ya. Nah, nanti keberhasilannya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anninya itu dengan la'allakum tattakunnya, ini indikatornya 188. Buletin, kasih stabilo, Pak, atau apapun yang Bapak bisa ingat itu. Karena tafsir ayat yang terbaik adalah dengan ayat itu sendiri. Syukur-syukur masih dalam satu rangkaian. Kalau tidak, maka seperti ayat tadi, ma'alladzina an'amta alaihim itu ya. Itu adanya di tafsir Quran surat 4 ayat 69. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ternyata ayat ini ayat tentang siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Terus ayat 187-nya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Maka ditafsir lagi nanti bukti dan indikator keberhasilan kita, la ta'kulu ya bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, ilegal.
Wallahu taala alam. Semoga malam ini sebagai indikator kuat yang dikatakan Rasulullah SAW, katanya malam 27, ya mudah-mudahan ya setara dengan 83 tahun kita ikut kajian, Pak. Ya. Betul ya? Bersimpunya 1 jam. Kalau kali 83 tahun berarti selama itu kita ikut kajian di sini. Ada pertanyaan? Enggak ada kan? Alhamdulillah ya, aman semua. Jadi enggak perlu ada yang ditanyakan, dan setelah ini imamnya juga Ustadz sudah datang. Ya insyaallah kita maksimalkan waktu terbaik ini untuk menghamba kepada Allah, sekaligus ya menunjukkan bahwa jika tidak baik di dalam penyambutan, semoga kita cukup bijak dalam melepas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.